Perkenalkan, nama aku Eni Puniati. Nah, di sini nih aku mau lanjutin berita kedua aku nih dari public figure. Biasalah ya, yang namanya public figure itu ya tidak lepas ya dari yang namanya tersorotan kamera. Jadi aku tahu dik ini kasus-kasusnya. Nah, ini dari kasus Ria Ricis. Nah, nggak lama ini dia itu gugat cerai suaminya, Tengku Rian, setelah membina pernikahan 2 tahun lebih. Mereka itu sampai dikaruniain anak loh, yang namanya itu Moana. Ya kan, Moana kan nama anaknya. Nah, aku tuh sebenarnya fans beratnya Ria Ricis tau. Sampai nih ya, model jilbabnya tuh aku ikutin, merek jilbabnya tuh aku ada gitu, aku ikutin. Jadi aku tuh nggak pernah ketinggalan gitu soal berita dia. Dari dulu awal dia ngonten sampai sekarang berhasil tuh dia. Nah, nggak lama-lama ini dia tuh gugat cerai lakinya yang nama Tengku Rian. Padahal pernikahan mereka itu ya, wah, hampir sempurna gitu. Aku aja terkejut gitu dengar berita ya, sumpah. Karena nggak nyangka aja kalau yang mereka kontenin sama kehidupan yang aslinya itu berbeda gitu. Padahal pernikahan mereka itu impian semua gadis gitu, karena pernikahan mereka itu kayak pernikahan princess, pernikahan impian lah gitu. Nah, mereka itu menjalankan sidang perdana cerai mereka itu tanggal 19 Februari kemarin, hari Senin. Nah, soal sidang itu mereka tuh semuanya tutup mulut, nggak ada yang mau buka mulut gitu. Nah, yang cuman buka mulut itu cuman kuasa hukumnya dari Ria Ricis. Katanya mereka itu bercerai karena sudah nggak ada kesepahaman lagi dalam pernikahan mereka gitu. Jadi gitu bercerai. Kalau menurut aku pribadi nih ya, pasti mereka itu apapun alasannya, mereka itu sudah memikirkan secara matang-matang gitu sebelum konsekuensinya perceraian. Karena pasti mereka itu sudah memikirkan anak mereka gitu. Nah, apalagi mereka itu udah punya anak yang masih kecil, masih butuh kasih sayang gitu. Nah, dampak dari psikologis ini dari perceraian yaitu biasanya mereka itu fisiknya itu berubah. Mereka lebih nggak nafsu untuk makan, insomnia, ya salah, terus gelisah karena mereka itu harus merasa kehilangan teman hidup dan penyesuaian yang agak susah. Iyalah, biasanya pindah rumah, lingkungan baru, terus ditanya-tanya sama keluarga itu kan ganggu gitu, berisik, orang lagi ada masalah kok ditanya-tanya gitu. Nah, biasanya itu kan butuh ketenangan orang yang bercerai itu. Terus mereka itu, nah kalau udah kayak gitu, udah ditanya-tanya gitu, biasanya tuh mereka depresi, susah tuh, mereka lebih menutup diri pada lingkungannya. Nanti setelah udah nggak itu lagi, baru mereka merasa wah oke nih, udah nggak ini lagi, udah mood aku udah kembali. Biasanya dampak psikologis ini juga berpengaruh pada anak yang prestasinya menurun, merasa bersalah anaknya itu. Terus anaknya itu lebih susah beradaptasi dengan lingkungan, ya kan, lebih malu. Biasanya ya orang yang itu tuh malu untuk mengakuinya ke teman-temannya gitu. Pasti mereka tuh juga ditanya-tanya tuh sama teman-temannya. Nah, dalam posisi seperti ini, dengan kondisi seperti ini, para orang tua itu seharusnya harus saling mensupport. Mereka itu harus gimana ya, harus saling melengkapi gitu. Kasih sayang mereka itu walaupun bercerai nggak pudar demi masa depan anak. Itu sih lebih melengkapi supaya
Kalau dari saran aku ya, supaya mereka itu nggak merasa kehilangan gitu, karena banyak tuh kasus-kasusnya anak itu berubah menjadi berandalan broken home karena kasus seperti ini. Demi menguranginya, itu aja sih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.